istilah saya ini kabinet paradoks ya. Paradoks. Saya mengambil kata paradoks itu dari buku yang pernah didiskusikan di sini sebentar dengan Babe Haikal, Paradoks Indonesia begitu. Antara apa yang menjadi keinginan dengan apa yang dilakukan itu berbeda gitu. Saya mulai saja dulu dengan contoh dari yang terakhir kita diskusikan soal pemberantasan korupsi. Tadi udah kita diskusikan bagaimana heroiknya Pak Prabowo menceritakan tentang betapa dia kesalnya terhadap tindak pidana korupsi. Tapi pertanyaan saya sederhana, apakah Pak Prabowo mengecek nggak anggota kabinet yang dibentuk sekarang ini, satu, punya kasus koruptif apa enggak? Dua, apa pernah dikait-kaitkan dengan tindak pidana korupsi atau tidak? Tiga, apakah yang pernah dipanggil oleh aparat keamanan terkait dengan dugaan korupsi atau tidak? Yang keempat, apakah beliau juga ngecek dari informasi yang beredar dan pasti beliau tahu banyak informasinya bahwa seseorang di antara mereka ini punya masalah dengan kebersihan harta bendanya gitu. Kalau beliau nggak melakukan itu, gimana kita bicara anti korupsi dari Pak Prabowo? Gitu. Karena mohon maaf, mungkin beberapa nama dan seterusnya itu di antara anggota kabinet itu kan tercium oleh publik apakah mereka bersih atau tidak gitu. Tercium tuh sama publik tuh itu. Nah, itu pertama yang saya sebut sebagai paradoks ya. Paradoks yang kedua terkait dengan efisiensi dan efektivitas. Saya kira sudah jelas menjelaskan makin membesar satu organisasi, dia sebetulnya sedang tidak efektif, apalagi efisien gitu. Kalimat efektif itu berkaitan dengan efisiensi, kalimat efisiensi itu berkaitan dengan rasionalisasi. Kalimat efektif dan efisien itu dimunculkan kala teknologi sudah ditemukan. Jadi temukan teknologi mempermudah orang menyelesaikan persoalan-persoalan berat tanpa melibatkan lagi tenaga manusia gitu. Itu yang disebut dengan efisien. Dengan praktek yang jauh lebih mudah berkali-kali lipat dibandingkan dengan dikerjakan oleh manusia gitu. Pola yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini menurut saya pola era tahun 70-an 80-an. Kala teknologi belum ditemukan dan jauh sebelum itu, yaitu mengakomodir sebanyak mungkin orang masuk ke dalam kekuasaan dengan asumsi supaya semua kebutuhan terpenuhi. Karena dikerjakan oleh manusia, bukan dikerjakan oleh teknologi. Kalau teknologi sudah ditemukan, orang tidak lagi membayangkan sebuah organisasi itu harus dengan yang kuat, tapi orang berbicara tentang kerampingan organisasi. Nah, Pak Prabowo menurut saya berbeda dengan apa yang dibayangkan tentang efisiensi, efektivitas, dengan membengkakkan ya anggota kabinet mereka yang sekarang. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, target ekonomi 8%. Tadi misalnya ya, mungkin nggak tercapai. Menurut saya itu paradoks. Bagaimana Pak Prabowo mau mencapai target pertumbuhan 8% dengan memilih anggota ekonom yang kemampuannya cuma di 5,6%. Dan itu udah diuji. Diuji 2 periode, nggak pernah sampai ke 6% di eranya Pak Jokowi. Ibu Sri Mulyani bahkan diuji 3 kali, nggak pernah sampai ke yang 8% pertumbuhannya. Lalu dengan kemampuan yang seperti itu, Pak Prabowo mengatakan kita harus sampai ke 8, bahkan sampai 2 digit. Itu mungkin kita capai kalau kita ganti orangnya. Yang udah terbukti kok, orang ini 2 periode kan kemampuannya nggak sampai 6%, dan bahkan Ibu Sri Mulyani kemampuannya nggak sampai 7% atau 8% gitu. Bagaimana kita berharap kepada orang yang sudah diuji secara faktual, bahkan 3 kali, 3 periode, 15 tahun itu artinya, kemampuan dia itu di bawah 8%. Anda mau beri kesempatan kepada mereka lagi untuk mengejar 8, 9, bahkan 2 digit 10%. Kan nggak masuk akal gitu. Itu yang saya sebut sebagai paradoks gitu ya. Apalagi misalnya jargon-jargonnya. Retret di Magelang. Tujuannya apa? Soliditas. Bagi saya itu agak aneh, agak paradok. Kan pertama ketika Pak Prabowo membentuk kabinet, yang terbayang oleh beliau itu pertama kali ini kabinet harus solid. Oleh karena itu harus dicari orang-orang yang memang sepaham dengan dia. Masalahnya ada di Pak Prabowo karena yang memasukkan orang yang nggak sepaham dengan dia. Contoh PKB. PKB adalah partai yang menyatakan berbeda dengan Pak Prabowo. Partai PKB mengatakan saya perubahan, Pak Prabowo kelanjutan. Lalu yang perubahan dimasukkan ke dalam kelanjutan. Ya tentu saja paradok. Harus ada solid. Gitu.
Gimana itu menjelaskan? Itu yang saya sebut sebagai paradok. Makanya kalaupun dibuat retreat dan di Magelang itu, mestinya cukup melibatkan orang baru yang sebelumnya berbeda dengan Pak Prabowo, mereka lah di retreat. Dalam misalnya PKB. Tapi kalau semuanya dilibatkan dalam konteks misalnya konsolidasi, kedua, apa namanya lagi tadi itu, demi menumbuhkan patriotisme, yang ketiga, apalagi itu, itu artinya Pak Prabowo memilih orang yang sendiri ragukan dari awal tuh. Dia ragu orang ini akan solid, dia ragu orang ini akan loyal, dia ragu orang ini memiliki jiwa nasionalisme atau patriotisme, sehingga perlu digodok lagi dengan cara-cara militer gitu loh. Karena ya pendidikan Pak Prabowo ya militer, sehingga dia mungkin punya keyakinan dengan cara militer lah orang bisa diubah gitu. Menurut saya itu paradoks. Tuh. Yang lain paradoksnya banyak benar ini sebetulnya kalau saya sebutkan. Contoh yang lain misalnya kita sebut sebagai paradoks dari Pak Prabowo itu adalah membentuk kabinet dengan mengumpulkan orang dulu lalu membuat struktur. Kumpulin dulu nih 109 orang. Saya kira udah cukup, nambah lagi gitu loh kira-kira orangnya gitu. Lalu dibuat strukturnya. Kenyataannya strukturnya kita ini nggak bisa menampung 109 orang, maka dimekarkanlah Departemen Hukum dan HAM yang setradisional itu selalu satu, dimekarkan jadi dua, Hukum dan HAM. Menteri Kehutanan yang tradisional itu dibuat dalam satu paket antara hutan dengan lingkungan hidup, dipisahkan, dimekarkan sebegitu. Kenapa dimekarkan? Karena orang dikumpulkan oleh Pak Prabowo sementara jabatannya terbatas. Mau tidak mau dimekarkan itu jabatan. Nah ini pola yang menurut saya nggak pas dengan pola manajemen. Manajemen itu adalah bentuk strukturnya, cari orangnya. Lalu seleksi untuk masuk dalam struktur yang kita bentuk. Nah kalau kelihatan Pak Prabowo, kumpulkan dulu orangnya sebanyak-banyak, lalu susun, buatlah desain apa yang disebut dengan struktur itu gitu. Nah itu paradoks yang lain. Nah paradoks yang lain adalah Pak Prabowo berbicara tentang demokrasi, tapi demokrasi yang sejuk. Kalau orang berbicara demokrasi pakai tapi, tekanannya itu bukan pada demokrasinya, tekanannya itu pada tapinya. Gitu. Ayo bebas berbicara, tapi yang sopan. Artinya bebas berbicara itu yang kedua, yang penting itu sopannya. Gitu kira-kira itu. Kata Pak Prabowo, ayo apa istilahnya itu berdemokrasilah kita, tapi yang sejuk. Itu artinya yang damai. Itu artinya sejuk dan damainya itu yang penting. Demokrasinya yang kesekian. Sebab apa? Sebab demokrasi itu nggak perlu lagi diberi imbuhan sejuk dan tenang. Demokrasi itu dibuat justru karena ingin menimbulkan kesejukan dan ketenangan itu. Demokrasi itu dibuat memindahkan orang mencari kekuasaan dengan cara-cara otoriter, dengan cara-cara berdarah, dengan cara-cara tidak punya keadaban, ke cara-cara yang lebih beradab. Memindahkan orang mencari kekuasaan dari otot ke akal. Itulah demokrasi. Karena itu dengan sendirinya di demokrasi itu ada adab, ada peradaban, ada etik, ada moral, ada akal. Di luar tidak ada di situ senjata, tidak ada tutup pisau, tidak ada sikap otoriter, nggak boleh Anda mencaci maki, nggak boleh Anda menyerang personal, dan seterusnya. Itulah di dalam demokrasi itu. Jadi kalau di demokrasi masih pakai imbuhan yang sejuk, yang damai, itu artinya dia nggak percaya bahwa demokrasi itu punya hakikat itu. Oke. Nah itu yang saya sebut sebagai paradok. Masih ada waktu saya? Oke, satu paradoks lagi kalau gitu. Satu nanti dijawab sama Abu. Tolong pancing saya paradok apa lagi? Prabowo, saya akan jawab paradoksnya. Oke. Nah, yang Tapi terakhir. sebenarnya cukup dulu karena nanti bingung jawabnya, Bung Hendar Sam. Kebanyakan. Saya tidak tahu apakah dia masih punya waktu bicara. Closing, nanti closing statement. Oh ya. Kan sekalian menjawab. Terakhir adalah kalau saya mau katakan begini. Nih. Tadi misalnya akan dievaluasi bulan ke depan. Ya evaluasinya akan jalan, tapi akan ada perubahan, saya nggak yakin. Dengan Pak Prabowo menyusun susunan kabinet yang seperti sekarang, beliau berbicara tentang anti korupsi, beliau berbicara tentang demokrasi, beliau memasukkan orang-orang yang nggak sepaham dengan dia untuk masuk ke dalam macam-macam. Itu artinya sebetulnya menunjukkan satu hal. Ternyata Pak Prabowo yang garang dalam pidato itu, yang dielu-elukan oleh pendukungnya seperti Noel dan kawan-kawan yang lain, sebagai orang yang kuat, yang tegas,
itu ternyata tidak sehebat itu dalam menyusun kabinet. Dalam menyusun kabinet, dia tidak lebih garang dari pemimpin-pemimpin yang sebelumnya, nggak lebih kuat dari pemimpin-pemimpin sebelumnya, nggak lebih tegas dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Lalu kenapa? Ia membutuhkan 120-an orang untuk mengelola Indonesia. Pak Jokowi sebagai orang yang ia lanjutkan pekerjaannya hanya dibantu sekitar 34 sampai 50 orang sebagai pembantu. Apakah beban pekerjaan Pak Prabowo lebih banyak dari Pak Jokowi? Jelas tidak. Sebab yang namanya melanjutkan, jelas beban pekerjaannya jauh lebih kecil dibandingkan yang dilanjutkan. Alias beban pekerjaan Pak Prabowo itu mungkin nggak lebih dari 45 atau bahkan mungkin 40%. Dengan beban pekerjaan yang sebelumnya yang lebih besar 55 bahkan mungkin 60%, menterinya cuma 34. Itu paradoks yang lain. Itu paradoks yang lain. Dan oleh karena itulah saya dalam posisi yang tidak berharap banyak kepada pemerintahan Pak Prabowo. Dan oleh karena itulah kawan-kawan sekalian, mari sama-sama kita awasi pemerintahan ini. Mudah-mudahan dengan sikap pesimisme kita memicu Pak Prabowo untuk membuktikannya kepada kita bahwa ia lebih dari sekedar apa yang kita ragukan. Ini sekedar cubitan dari Bung Rey. Silakan. Apa yang dikatakan oleh Bang Rey ini, saya ngomongnya gini aja ya. Memang ada, tadi mengutip apa yang dikatakan oleh Bang Refli, ada optimisme, ada pesimisme. Ya, ini ada Bang Rey memposisikan dirinya dalam retorika pesimisme seperti itu. Itu nggak ada masalah. Nah, yang saya sarankan, gagasan-gagasan Bang Rey ini mungkin bisa diimplementasikan di 2029 untuk Bang Rey mencalonkan diri menjadi presiden di 2029. Sehingga bisa ada komparasi apakah ya kan Pak Prabowo dan Rey Rangkuti siapa yang lebih make sense untuk dipilih oleh masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara dari angle optimisme tadi, Presiden Soekarno itu sudah pernah mengatakan bahwa gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, dan jikapun engkau gagal, maka engkau akan jatuh di bintang-bintang. Artinya apa? Nggak ada yang salah dengan optimisme 8% tadi, ya kan? Kalaupun anggaplah ada kekurangan dan lain sebagainya, jatuhnya yang mungkin di 7% atau 7,5%. Apakah itu buruk? Tidak, ya kan? Tapi memang untuk membangun suatu pemerintahan itu memerlukan orang-orang yang optimis. Prabowo Subianto harus merangkul orang-orang yang optimis, bukan orang-orang yang pesimis. Nah, seperti itu. Jadi, oleh karena itu, ya kan, terlepas dari latar belakang, ya, para menteri, wakil menteri dan susunan kabinet yang lainnya ini, latar belakangnya bagaimana seperti yang dikatakan oleh Bang Rey tadi, perlunya dilakukan retreat di Hambalang itu, di Magelang kemarin itu untuk menyatukan dan mempertegas bahwa ke depan, ya kan, kita adalah super team, ya kan, ikut tanda kutip arahan saya, tidak boleh ada agenda mercusuar yang keluar daripada apa yang sudah ditetapkan oleh presiden dan oleh beliau, ya kan, ke depannya. Jadi artinya apa? Memang satu arah, ya. Kita harus juga flashback ke belakang. Beliau mempelajari bahwa di pemerintahan Pak Jokowi sebelum-sebelumnya terjadinya reshuffle itu bukan hanya disebabkan oleh masalah kinerja saja, tapi ada menteri-menteri yang nggak ikut imamnya, gitu loh, yang nggak ikut imamnya tidak kepada presiden tapi kepada orang lain. Nah, ini bukan saya yang ngomong. Ini yang ngomong adalah politisi PDIP, yaitu Pandana Baban. Jadi hal-hal seperti itulah yang ingin beliau terapkan. Kita harus ke depan satu visi, misinya sama, nggak boleh belok-belok, sampai akhirnya beliau secara strategik membuat suatu badan khusus investigasi dan monitoring, ya kan, untuk
yang berada langsung di bawah beliau, dan orang itu adalah orang kepercayaan beliau, untuk melihat kinerja-kinerja daripada para menteri ini, supaya ini nggak melenceng kemana-mana, nggak punya program sendiri, nggak bocor APBN-nya, dan selain sebagainya. Dan mudah-mudahan ini berjalan. Ini bukan 10 hari. 20 Oktober, ini 29 Oktober, cuma 9 hari. Kalau cuma 9 hari kita udah pesimis, ya perut saya juga jadi, asam lambung saya jadi naik ini. Ya kan gitu ya. Jadi artinya, penutup Bang, Jangan pula closing sama dengan pernyataan awal ya, ya, kan. artinya ya saya tidak, Abang kan udah closing tadi ya kan, biar saya, jadi artinya apa, optimisme itu bagi civil society harus tetap ada, tapi kontekstual dan objektif. Baik. Itu saja. Saya Terima kasih. sedikit Bung, sedikit. Nanti waktunya udah habis, waktunya udah habis. saya sambung lagi nanti. Karena jatah bicara saya masih sedikit kan kalau Nah, tapi waktu udah habis. Udah Oke, banyak, segini, Ustaz. saya mau katakan begini. 11 poin. Kalau Pak Prabowo mau solid, jangan masukkan orang yang berbeda dengan dirinya ke dalam kabinet. Itu pertama. Yang kedua, paradok yang lain yang saya mau katakan yang terbaru nih, itu dana retreat itu dari mana? Oke. Dan agenda Cukup, retreat itu baik, agenda cukup. negara apa enggak? Silakan jawab karena ini kaitan gini. Tapi singkat juga jawabannya. Ya, itu kan tadi kan sebenarnya sudah terjawab dengan sendiri apa yang saya katakan. Udah masalah agenda retreat, ya kan. Ini masyarakat yang menilai. Agenda retreat itu uang pribadi beliau, case close saya rasa. Adik-adik sini kalau diomongin masalah itu, nanti kalau pakai uang APBN salah lagi, ya kan? Nah, pertanyaan berikutnya, itu agenda negara apa enggak? Bang, balik lagi Bang. Iya, itu agenda Enggak, negara enggak? Abang harus lihat dulu, ya, political will dan hati sanubari beliau itu ingin supaya ini berjalan. Saya Nanti, juga mempertanyakan ini melalui hati nurani saya. saya tahu, Abang Itu kalau itu agenda Bang Rey, negara apa tidak? Bang Rey, Jawabannya kan ya atau tidak? ketika Sesederhana itu. menggunakan duit APBN, Abang pasti jawabannya juga berbeda. Saya mau tanya, jangan Nggak bisa, apa yang karena saya Abang tanyakan. posisinya udah beda. Apakah itu agenda negara atau tidak? Saya nggak akan jawab itu. Oke. Abang akan tidak Bagaimana? objektif. Biarkan ini menjadi Nggak nanti objektif. perdebatan lain di Kalau waktu. iya, Abang, agen- sekarang saya Gini tanya loh. ke adik-adik. Kalau iya Menggunakan agenda APBN negara, dengan menggunakan uang pribadi, pilih mana? Kalau Pak iya Prabowo, agenda sekali negara, tanyakan, oh, pribadi tidak atau bisa. APBN? Itu yang saya mau jelaskan. Oke, baik. Salah kalau APBN agenda nanti kalau negara diperlukan, Bang Rey. dibiayai oleh pribadi, wajib dicatatkan sebagai uang pemasukan terhadap negara. Oke, kita akan kembali saat lagi. Pertanyaannya adalah Tetaplah bersama kami, Rakyat Bersuara. Satu segmen lagi kita akan tambah. Tidak. Oke.